Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anisha Rahmadani. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan mengenai materi syarat-syarat menjadi konselor Islami. Konselor merupakan salah satu pelayanan bimbingan konseling dengan tujuan agar klien mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya dalam pemecahan masalah yang dialaminya, serta mampu mengarahkan klien untuk bisa mengembangkan potensi ke arah yang lebih baik dan optimal. Sebagai sebuah profesi, konselor harus memenuhi persyaratan keahlian, karena tidak semua orang yang memberikan bantuan dan bimbingan itu bisa disebut sebagai konselor. Dan keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang konselor adalah memiliki keterampilan berkomunikasi, mendengarkan, dan memperhatikan dengan baik. Nah, syarat-syarat menjadi seorang konselor Islami yang harus dipenuhi yaitu: yang pertama, bertawakal dan memiliki akhlakul karimah dan mengerjakan segala sesuatu berdasarkan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memiliki sikap sabar, kesehatan mental, serta memiliki kestabilan emosi dalam menghadapi klien. Yang ketiga, menjadi pendorong atau motivator klien dalam menghadapi masalahnya. Yang keempat, memiliki kemampuan profesional serta memiliki kemampuan kemasyarakatan atau berukhuwah Islami. Yang kelima, memiliki pemahaman terhadap orang lain secara objektif dan simpatik. Yang keenam, mampu bekerja sama dengan orang lain secara baik dan lancar. Yang ketujuh, memiliki sifat jujur dan bersungguh-sungguh dan memiliki kemampuan berempati yang dapat dirasakan dan dapat merasakan perasaan orang lain. Dan yang terakhir, konselor harus bisa membina keakraban dengan klien dan bersikap terbuka agar klien merasa nyaman dengan konselor. Untuk persyaratan akademik seorang konselor, biasanya konselor itu harus menempuh pendidikan formal, pendidikan kepribadian, latihan, dan memiliki pengalaman-pengalaman yang khusus dan terlatih. Terima kasih. Sampai sini dulu penjelasan dari saya. Semoga dapat dipahami dan akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manisa Azuhro akan melanjutkan materi kedua, yaitu tugas konselor Islami. Tugas konselor di sekolah sangatlah penting. Tugas utama konselor adalah membantu siswa untuk mengenal diri dan lingkungannya, serta membantu siswa mengentaskan masalah yang dihadapinya. Tugas utama tersebut menyebabkan konselor diwajibkan untuk memenuhi persyaratan tertentu, yaitu menguasai ilmu bimbingan dan konseling, baik secara teori maupun secara praktek, serta memiliki kepribadian yang baik. Selain tugas utama tersebut, konselor juga memiliki peran penting dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, mengadakan penelitian maupun observasi terhadap situasi atau keadaan sekolah, baik mengenai peralatannya, tenaganya, penyelenggaraannya, maupun aktivitas-aktivitas lainnya. Yang kedua, berdasarkan atas hasil penelitian dan observasi tersebut, maka pembimbing berkewajiban memberikan saran-saran atau pendapat-pendapat kepada kepala sekolah ataupun kepada staf pengajar yang lain demi kelancaran dan kebaikan sekolah. Yang ketiga, menyelenggarakan bimbingan terhadap anak-anak, baik yang bersifat preventif, preservatif, dan korektif. Adapun preservatif, yaitu bertujuan untuk menjaga jangan sampai anak-anak mengalami kesulitan-kesulitan, menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan dengan cara memberikan penjelasan-penjelasan atau ceramah-ceramah yang dianggap penting. Misalnya, cara belajar yang efisien. Selanjutnya, mengadakan kelompok belajar sebagai cara atau teknik belajar yang cukup baik bila dilaksanakan dengan cara sebaik-baiknya.
serta mengadakan diskusi dengan anak-anak secara kelompok atau perseorangan mengenai cita-cita ataupun kelanjutan studi serta pilihan jabatan yang akan kelak dilaluinya. Yang selanjutnya yaitu preservatif. Preservatif yaitu suatu usaha untuk menjaga keadaan yang telah baik agar tetap baik. Jangan sampai keadaan yang telah baik menjadi keadaan yang tidak baik. Dan yang terakhir ada korektif. Korektif adalah mengadakan konseling kepada anak-anak yang mengalami kesulitan-kesulitan atau yang tidak dapat dipecahkan sendiri yang membutuhkan pertolongan dari pihak lain. Dalam pemberian konseling, keputusan diambil oleh siswa berdasarkan atas kemauan siswa itu sendiri, bukan karena adanya paksaan dari konselor atau pihak lain. Pemberian bimbingan dan konseling adalah salah satu bentuk layanan yang bersifat pendekatan pribadi dan kelompok. Pemberian konseling dan mengembangkan self-control pada siswa diharapkan mampu membantu proses mengatasi masalah-masalah siswa yang berkaitan dengan lemahnya self-control sehingga membantu untuk berkembang ke arah yang lebih baik dan membantu tercapainya tujuan belajar dan dapat mengontrol dirinya sendiri ke arah yang lebih baik dan bermanfaat. Guru bimbingan dan konseling memiliki tugas, tanggung jawab, wewenang dalam melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap peserta didik. Tugas guru bimbingan dan konseling terkait dengan pengembangan diri peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, minat, dan kepribadian peserta didik di sekolah atau madrasah. Terdapat beberapa tugas guru bimbingan dan konseling dalam membantu siswa. Yang pertama, mengembangkan kehidupan pribadi, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai bakat dan minat. Yang kedua, mengembangkan kehidupan sosial, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai serta mengembangkan kemampuan hubungan sosial dan industrial yang harmonis, dinamis, berkeadilan, dan bermartabat. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan belajar, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan sekolah madrasah secara mandiri. Yang keempat, pengembangan karir, yaitu bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami dan menilai informasi, serta memilih dan mengambil keputusan karir. Dalam pelaksanaan proses bimbingan dan konseling, ada beberapa kegiatan pendukung yang dapat menunjang kelancaran dan perlengkapan di dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling, yaitu yang pertama, aplikasi instrumentasi, yaitu kegiatan mengumpulkan data tentang diri peserta didik dengan lingkungannya melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Yang kedua, himpunan data, yaitu kegiatan menghimpun data yang relevan dengan pengembangan peserta didik yang diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, komprehensif, terpadu, dan bersifat rahasia. Yang ketiga, konferensi kasus, yaitu kegiatan membahas permasalahan kepada peserta didik dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan data, kemudahan, dan komitmen bagi terentasnya masalah peserta didik yang bersifat terbatas dan tertutup. Yang keempat, melakukan kunjungan ke rumah, yaitu kegiatan memperoleh data, kemudahan, dan komitmen bagi terentasnya masalah peserta didik melalui dengan orang tua atau keluarganya. Yang kelima, tampilan kepustakaan, yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka
yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir atau jabatan. Dan yang terakhir, alih tangan kasus, yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangannya. Siti Hairunisa akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya yaitu ada tanggung jawab konselor Islam. Yang pertama yaitu tanggung jawab konselor Islam kepada siswa. A. Memiliki kewajiban dan kesetiaan utama dan terutama kepada siswa yang harus dilakukan sebagai individu yang unik. B. Memperhatikan sepenuhnya segenap kebutuhan siswa, yaitu kebutuhan yang menyangkut pendidikan, jabatan atau pekerjaan, pribadi dan sosial, dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan yang optimal bagi setiap siswa. C. Memberi tahu siswa tentang tujuan dan teknik layanan bimbingan dan konseling, serta aturan ataupun prosedur yang harus dilalui apabila ia menghendaki bantuan bimbingan dan konseling. D. Tidak mendesakkan kepada siswa nilai-nilai tertentu yang sebenarnya hanya sekedar apa yang dianggap baik oleh konselor saja. E. Menjaga kerahasiaan data tentang siswa. F. Memberitahu pihak yang berwenang apabila ada petunjuk kuat sesuatu yang berbahaya akan terjadi. G. Menyelenggarakan pengungkapan data secara tepat dan memberitahu siswa tentang hasil kegiatan itu dengan cara sederhana dan mudah dimengerti. H. Menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan profesional. I. Melakukan referral khusus secara tepat. J. Mengenal keadaan dan persoalan peserta didik karena hal itu merupakan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat program bimbingan. Saya Elza Zairima sebagai pemakalan selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tanggung jawab konselor kepada orang tua, yaitu bahwa konselor pertama menghormati hak dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya dan berusaha sekuat tenaga membangun hubungan yang erat dengan orang tua demi perkembangan siswa. Yang kedua, memberitahu orang tua tentang peranan konselor dengan asas kerahasiaan yang dijaga erat teguh. Yang ketiga, menyediakan untuk orang tua berbagai informasi yang berguna dan menyampaikannya dengan cara yang sebaik-baiknya untuk kepentingan perkembangan siswa. Selanjutnya, memperlakukan informasi yang diterima dari orang tua dengan menerapkan asas kerahasiaan dan dengan cara yang sebaik-baiknya. Yang terakhir, menyampaikan informasi tentang siswa dan orang tua hanya kepada pihak-pihak yang berhak mengetahui informasi tersebut tanpa merugikan siswa dan orang tuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadhani akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu yang ketiga, tanggung jawab konselor kepada sejawat, yaitu bahwa konselor A. memperlakukan sejawat dengan penuh kehormatan, keadilan, keobjektifan, dan kesetiakawanan. Yang B. mengembangkan hubungan kerjasama dengan sejawat dan staf administrasi demi terbinanya pelayanan bimbingan dan konseling yang maksimum. Yang C. membangun kesadaran tentang perlunya asa kerahasiaan, perbedaan antara data umum dan data pribadi. Yang D. menyediakan informasi yang tepat, objektif, luas, dan berguna bagi sejawat untuk membantu menangani masalah siswa. Yang E. membantu proses alih tangan kasus. F. mengadakan upgrading bagi tenaga petugas, yaitu merenungkan pengalaman, menyadari kekurangan, mendiskusikan masalah dalam pekerjaan dengan teman sejawat. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Tazira. Terima kasih. Baik,
Baiklah, saya Tazira Dwi Putri sebagai pemateri selanjutnya. Di sini saya akan membahas mengenai tanggung jawab konselor kepada siswa dan masyarakat, yaitu bahwa konselor yang pertama mendukung dan melindungi program sekolah terhadap penyimpangan-penyimpangan yang merugikan siswa. Yang kedua, mengenal keadaan sekolah yang dilayani dengan sedalam-dalamnya, meliputi kesiapan sekolah untuk menerima dan memanfaatkan pelayanan. Semacam ini secara formal atau informal, tradisi sekolah, kekuatan atau kelemahan dari sekolah. Yang ketiga, memberitahu pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ada sesuatu yang dapat menghambat atau merusak misi sekolah, personal sekolah, ataupun kekayaan sekolah. Yang keempat, mengembangkan dan meningkatkan peranan dan fungsi bimbingan dan konseling untuk memenuhi kebutuhan segenap unsur-unsur sekolah dan masyarakat. Yang kelima, membantu pengembangan kondisi kurikulum dan lingkungan yang baik untuk kepentingan sekolah dan masyarakat, program dan prosedur pendidikan demi pemenuhan kebutuhan siswa dan masyarakat, proses evaluasi dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi sekolah pada umumnya. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan lembaga perorganisasian dan perorangan baik di sekolah maupun di masyarakat demi pemenuhan kebutuhan siswa, sekolah, dan masyarakat tanpa pamrih. Terima kasih. Baiklah, saya Nur Kofifa akan melanjutkan materi bagian C, tanggung jawab konselor Islam. Pada poin yang kelima, tanggung jawab konselor kepada diri sendiri yaitu yang pertama, bahwa konselor berfungsi dalam layanan bimbingan dan konseling secara profesional dalam batas-batas kemampuannya, serta menerima tanggung jawab dan konsekuensi dari pelaksanaan fungsi tersebut. Yang kedua, menyadari kemungkinan pengaruh diri pribadi terhadap pelayanan yang diberikan kepada klien. Yang ketiga, memonitor bagaimana diri sendiri berfungsi dan bagaimana tingkat keefektifan pelayanan serta menahan segala sesuatu kemungkinan merugikan klien. Yang keempat, selalu mewujudkan prakarsa demi peningkatan dan pengembangan pelayanan profesional melalui dipertahankannya kemampuan profesional konselor dan melalui penemuan-penemuan baru. Sekian dan terima kasih. Saya Tantri Yundira akan menjelaskan bagian 6 tentang tanggung jawab konselor kepada profesi, yaitu bahwa konselor A bertindak sedemikian rupa sehingga menguntungkan diri sendiri sebagai konselor dan profesi, B melakukan penelitian dan melaporkan penemuannya sehingga memperkaya hasanah dunia bimbingan dan konseling, C berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan organisasi profesional bimbingan dan konseling baik di tempatnya sendiri, di daerah maupun dalam lingkungan nasional. D. Menjalankan dan mempertahankan standar profesi bimbingan dan konseling serta kebijaksanaan yang berlaku berkenaan dengan pelayanan bimbingan dan konseling. E. Membedakan dengan jelas mana pertanyaan yang bersifat pribadi dan mana pertanyaan yang menyangkut profesi bimbingan serta memperhatikan dengan sungguh-sungguh implikasinya terhadap pelayanan bimbingan dan konseling. Selain seperti yang diuraikan di atas, dalam literatur lain disebutkan bahwa tanggung jawab konselor adalah untuk menstimulasikan diskusi dan sesekali menyimpulkan apa yang telah dibicarakan dan memberikan pengarahan supaya pembicaraan tidak melangkah terlalu jauh dari topik.